Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah yang di tangannya semua takdir ditulis. Kita dalam keadaan sehat walafiat, cukup segala rupanya. Sakit-sakit sedikit wajar, yang sudah berusia malah ayah dengkul sakit, Pak tuur banyak, berat ngangkat badan, lalir bae mastaka, biasa itu mah. Tonggong rada ngarengkeng, sudah kita tidak hitung sakit lagi, sudah biasa. Dan semoga semuanya menjadi penebus kafarat dari semua dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, hadir kita di sini kita niatkan lillahi ta'ala, syukron, untuk tanda syukur kita kepadanya atas semua nikmat. Bapak Ibu sekalian, hidup kita tidak panjang, nggak ada yang sampai 100 tahun, langka banget. Sabda Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in, umur umatku kisarannya antara 60-70. Cik ngaco anu 70 daya anu ayah di belakang 70 ya, anu 60 ayah. Tapi jangan merasa aman meskipun belum 60, sebab Israel atas perintah Allah tidak ngambil berdasarkan abjad nama. Enak yang Zainuddin, Zainal Abidin, Zainal Mutakin paling belakang itu. Nama saya lumayan tah, Saifudaulah ada di belakang. Yang repot itu Abdul Karim, Pak Asep, ada Pak Asep. Dan antrian tidak berdasarkan usia dan umur. Punten, yang muda sudah waktunya dipanggil, yang pertengahan 30 tahun dipanggil, yang 40 sudah waktunya dipanggil. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketetapan Allah, ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya datang maka tidak ada yang bisa maju dan mundur. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengajian ini dalam rangka agar kita tidak menjadi termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Menyesal. Nanti ada orang kafir menyesal, Pak. Satu di surat Al-Mulk misalnya. Orang kafir itu menyesal gini, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ada enggak ayatnya itu? Ada. Wa qalu, dan mereka berkata, orang kafir itu, law kunna nasma'u, kalau saja dulu waktu di dunia kita semua mau mendengarkan pengajian 1 jam, 1,5 jam, habis sholat subuh enggak dulu pulang juga ngapain? Paling juga hanya sekedar makan bala-bala, ngopi. Tapi ikhlas duduk berjuang di masjid. Nasma'u au naqilu,
Atau kita berpikir dulu mikir, kalau saja dulu di dunia kita mikir, rajin mendengarkan pengajian, mau mendengarkan ustadz, para ulama, dan mikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka hari ini kita tidak akan ada neraka, di neraka sa'ir. Kita akan ada di surga Firdaus. Jadi ini kita lakukan dalam rangka menghilangkan penyesalan di kemudian hari. Nanti kita tidak nyesal. Alhamdulillah kita menyisihkan waktu. Ada sahabat saya Pak waktu di Mekah, pas persisnya di Madinah. Kan di setiap pojok masjid itu kalau habis sholat subuh ada pengajian Pak ya, orang Arab. Masyayikh, syekh orang Arab tuh ngaji, ada mejanya, duduk beliau. Satu saat ada teman saya liatin dia duduk di sebelah saya. Karena dia tidak bangun, saya juga memang berniat mengaji, tidak bangun. Saya dengerin ceramah itu. Dia juga manggut-manggut Pak, padahal dia nggak ngerti bahasa Arab. Pas pulangnya saya bilang, Kang, hebat bisa ngaji di Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Ngerti enggak? Nyantuk. Naon atuh ungguk-unggukan gitu. Nya abdi mah kepaksa we milu ngaji dah hese keluar. Geus kapaksa di jero. Jadi dia duduknya itu persis di tengah-tengah jamaah yang ngaji, Pak. Yang enggak etis dia keluar tuh cenah. Udah daripada ngalamun mendingan ungguk-ungguk we cenah. Mudah-mudahan ilmu laduni masuk cenah nanti. Jadi jangan sampai ada yang menyesal pengajian duduk, orang menyesal cenah duduk telila-lila di masjid. Tidak, justru penyesalan bagi orang yang tidak ngaji. Karena ini sama dengan raudhatun min riyadil jannah. Kalau pengen ke raudhah Rasul, taman surga Allah di muka bumi, setiap doa diijabah. Ke Madinah, Masjid Nabawi. Kalau di Mekah, tempat-tempat mustajabat, misalnya Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Sofa Marwah, tempat-tempat mustajab. Gimana soalnya yang di luar Saudi, di luar Arab Saudi, di luar Mekah, di luar Madinah? Bisa enggak? Bisa, kata Rasul. Kapan itu? Pada saat dilaksanakan pengajian. Majlis taklim dan majlis zikir adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman di antara taman surga. Jadi sekarang kita sedang berada di taman. Setiap doa insya Allah kata Nabi diijabah. Maka jangan kesel ke abdi banyak kayak bisi diijabah. Ningali abdi teh doakeun we supaya sehat, kuat, makmur, rezekinya, keluarganya sakinah. Begitu juga doa buat kita. Yang berikutnya, kalau kita mendoakan siapapun orang lain, kita tidak mendoakan diri kita, kita doakan orang lain. Orang lainnya nggak tahu. Ya Allah, sehatkan sahabat saya Asep. Ya Allah, sehatkan sahabat saya Dudi. Misalnya, orangnya nggak tahu. Alarm teh. Orangnya nggak tahu, Pak. Apa kata para malaikat? Waktu kita mendoakan itu buat sahabat kita, walaka, kata malaikat tuh, walaka, doa yang sama juga buat kamu. Jadi nggak harus gini, bapak nih ngedoain orang lain terus kata si ibu teh marah. Tadi ngedoain siapa Pak? Ya teman-teman sahabat kita yang sudah, yang lagi sakit, yang sehat, yang sudah meninggal dunia kita doakan. Ada buat bapak doa enggak? Enggak. Bapak bodoh-bodoh amat. Jangan bilang gitu. Doa yang kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah untuk orang lain pun kata malaikat walaka, semua doa yang baik itu juga buatmu. Gitu ya Pak. Jadi kalau kita mendoakan orang, mudah-mudahan doa yang sama otomatis langsung juga buat kita. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, hari ini kedua kali saya duduk di tempat ini. Mudah-mudahan
bawa manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lupa, yang terakhir ada penyesalan orang kafir bilang gini, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Surat apa itu Pak? An-Naba tungtung terakhir. Inna anzarnakum azaban qariba, kami beri peringatan kalian azab itu sudah dekat. Wa yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, dan sudah dekat waktu hari orang akan melihat semua hasil amalnya. Nanti setiap orang akan diperlihatkan, akan dia lihat sendiri amalnya itu. Oh, saat umur 17 tahun melakukan dosa besar, membuat orang tua marah besar, menyakiti orang tua, masih belum terampuni dosa itu, akan kelihatan ada. Pada saat itu Pak, orang kafir bilangnya gini, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau udah gitu teh satu Tuhan Pak, cuman Allah. Hanya mereka aja ngarang Tuhan ada yang lain. Hanya mereka aja ngarang ada agama yang lain. Hanya mereka aja ngarang ada surga yang lain. Hanya ada satu surga dengan 100 level. Hanya ada satu agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua nabi itu sama, la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kita tidak membedakan di antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan kita semua orang muslim. Gitu kata Allah, semuanya muslim. Nanti orang kafir bilang gini, aduh ya Allah, tahu kia yang benar ini, lebih baik waktu di dunia nggak usah jadi orang. Kuntu turaba, cukup jadi debu aja. Berarti apa? Debu lebih mulia daripada orang benghar kaya, tinggi derajatnya, tapi nggak ada iman di hatinya kepada Allah. Debu lebih mulia. Gitu kata orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Lebih bagus jadi debu waktu di dunia dulu, nggak masuk neraka. Kalau jadi manusia nggak ada iman, neraka. Nauzubillah min dzalik. Tadi saya baca ayat-ayatnya dalam salat. Yang pertama surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara batal, dengan cara salah, dengan mencuri, dengan mencopet, dengan menipu. Jangan kata Allah. Illa an takuna tijaratan antaradin, kecuali kalian kalau berhubungan itu harus tijarah sesama ridho, sesama ikhlas. Terus di surat At-Taghabun di rakaat yang kedua tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang yang beriman, ketahuilah sebagian dari istri-istri, dua kali nyebutnya Pak ya, istri-istri, mau 4 kali mau 2 kali, ini banyak nih Pak. Azwaj, inna min azwajikum wa auladikum, dan anak-anakmu itu ada yang jadi musuhmu, aduwwan lakum. Disuruh salat nggak salat, kalakah ulin. Disuruh ngaji, kalakah main game. Disuruh ke masjid, kalakah ke mall. Jadi kesel kita tuh. Jadi dia ibarat musuh kita. Kata Allah, fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Mereka darah dagingmu. Kalau dia melawan Allah, boleh jadi dia bukan amal solehmu. Itu yang kata Nabi Nuh alaihi salam,
Ya bunayyar kam ma'ana, hei anakku, itu air sudah mau menyambermu, air bah sudah dekat denganmu. Apa kata dia? Enggak abah, aku mau naik ke yang lebih tinggi lagi. Nanti air naik lagi, aku naik ke pucuknya abah, nanti nyamber air itu. Enggak, kata dia. Sampai air naik ke atas, Nabi Nuh masih melihat dengan mata kepalanya. Nabi Nuh alaihi salam bilang, ya Allah, itu anakku, darah dagingku. Apa kata Allah? Dia memang anakmu, darah dagingmu, tapi bukan amal solehmu. Lupakan dia. Konsentrasi pada yang ada di dalam masjidmu, konsentrasi apa yang sudah masuk ke dalam bahteramu, dalam kapalmu, itulah pengikut-pengikutmu. Meskipun dia anakmu, darah dagingmu, dia bukan amal solehmu. Jadi anak yang soleh itu adalah amal soleh kita, Pak. Benar kata Rasul, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Kalau meninggal anak Adam, putus amalnya. Nyambungnya cuma 3. Apa? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan lalu dimanfaatkan. Yang ketiga apa teh? Waladun salihun yad'ulah, anak-anak soleh. Ini anak soleh nih. Anak-anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dia beramal, dia soleh, itulah amal soleh bapak ibuna. Alhamdulillah. Ayat berikutnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, fitnatun, itu adalah fitnah, ujian. Fitnah itu artinya ujian. Sukses nggak kita diuji sama harta dan anak? Ada yang nggak sukses kaitan sama harta. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ini orang yang nggak yakin ada hari barzah, yaumul hisab, yaumul sirat, yaumul jaza, nggak yakin sama surga. Sehingga karena nggak yakin sama surga, mereka itu alhaakum at-takatsur. Takatsur itu Pak, ngumpul-ngumpulkan harta. Harta itu di HP, di rekening itu dihitung-hitung, ada 10 rekening Pak. Di HP-nya itu BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah jadi BSI itu semua ya Pak ya. Kemudian ada Mandiri, Mandiri Syariah itu jadi BSI juga masuk tuh Pak. Terus ada lagi OCBC, apa lagi Pak? Oh, pokoknya bank semua ada 10 di sini di HP-nya. Oh, diliatin saldonya, terus dilihat. Kalau saldonya naik bagus banyak, hatinya tuh alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu kurang dari 100 juta itu 1 juta nggak ada, kurang 1 juta, mulai hatinya gelisah. Benar, gelisah nggak hatinya? Kemana uang? Kenapa Pak? Cek si ibu, pengurangan. Sebelum tidur tadi ada 125 juta 500 rupiah, sekarang hanya 100 juta 24.500 rupiah. 1 juta nggak ada ini mama, 1 juta nggak ada. Yang 100 juta 25 jutanya ada, yang 1 jutanya nggak ada, udah gelisah hatinya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kata Allah, manusia itu selalu diciptakan gelisah. Gelisahnya lebih banyak pada harta. Kerjaannya ngumpul-ngumpulin harta, kekayaan, pangkat jabatan. Namanya at-takasur. Menipu kalian oleh perbuatan at-takasur. Menipu kalian. Kalian tertipu sama itu semua. Disangkanya itu bakal kekal abadi, padahal enggak. Lahir nggak bawa pakai baju bagus, meninggal pun dikuburkan nggak pakai baju bagus. Bener ya Pak ya? Halo? Cuman kain kafan Pak.
baju yang dibeli di Australia, baju yang dibeli di Amerika, di Los Angeles, baju yang dibeli di tadi bawah. Kata malaikat, sorry. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia mau masuk ke liang kubur, baru sadar. Begitu sudah tidak berdaya di bangsal rumah sakit, kekarak sadar, hah, tangan udah gak gerak. Mah, papa teh pengen ke masjid. Ibunya solehah banget bilangnya, iya nanti kalau papa udah sehat. Sebetulnya ada malaikat bilang gini, iya mau ke masjid bagus. Kemarin kemana waktu sehat? Kemarin kemana aja waktu tangan masih bisa gerak, kaki masih bisa gerak. Tapi lumayan, begitu nggak bisa gerak, kakarak pengen ke masjid. Ke masjid nggak pak? Nggak jadi pak, nggak ada ke masjidnya. Cuman ada pengen ke masjid. Begitu sudah tidak berdaya. Hatta zurtumul maqabir. Kemarin kemana aja? Sibuk. Sampai ke Kalimantan ngurus batu bara, sampai ke Medan ngurus sawit. Cuman ada 10 hektar sawit di situ diurus. Ninggalin Bandung, lupa diri, nggak sholat. Baru ingat hatta zurtumul maqabir. Itu yang 10 hektar sawit. Ini mah nggak punya 10 hektar. Rumah juga RSS. Rumah sangat sederhana, sisi susukan. Terus udah gitu masih lupa sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ngurusin dunia. Pak, sini Bapak. Dapat berapa sehari, Pak? Alhamdulillah 50.000, Cep. Ya Pak, kita sholat dulu ke masjid. Kotor, Cep. Bajunya kotor. Biar like ngider. Di mana ari aki teh disebut nama satu daerah. Ngasih di kita di Jawa Barat dekat sini. Berapa tahun usia aki teh? 59. Geus jadi aki-aki 59 teh Pak. Padahal ia tinggali saleger kieu eta mah ada 59 kieu. Jualan hanya 50.000 sehari, udah kemana-mana, lupa Allah. Itu atakasur nggak masuk nggak Pak? Atakasur itu teh, anu versi miskinnya. Versi miskin itu. Ada atakasur versi kaya, nu beunghar, yang tadi sawit Pak, batu bara, tongkeng, ngomongannya nu karena itu, pokoknya tongkeng segala macam ngomong teh urang ya lieu. Tapi ada juga yang versi miskin atakasur tadi tah ngider-ngider ke kampung teh teu meunang bari hujan ngiyuhan, padahal ngayuhan teh di masjid. Ngayuhan di masjid waktuna asar ku abi diajak teu daek. Kadiaki sekolot ayeuna urang seperti. Kotor, aya sarung di dia aya. Wios Cep, wios masuk neraka maksudna cek abdi teh. Lamun masuk neraka ulah teu cukup ku wios. Karunya Pak. Hatta zurtumul maqabir. Da urang mah distribusi normalnya tengah-tengah we urang alhamdulillah. Dibilang soleh banget. Sanes ku abdi nya ngamanten ya. Dibilang teu soleh teu. Tengah-tengah we urang mah. Kapeung-kapeungan, sekapeung soleh. Sekapeung deui lain teu soleh, teu pati soleh. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan karena nanti pas satu saya akan jelaskan ternyata soleh itu hanya level kedua Pak. Masih ada 3 level lagi ke atas. Level kedua itu soleh, baru level kedua, masih ada level lebih tinggi lagi. Orang jangan cukup sama soleh, nanti itulah bahasannya. Nah sekarang hatta zurtumul maqabir, hari kaitan sama harta, kekayaan, pangkat dan jabatan, khususnya tentang harta kekayaan. Banyak yang tertipu. Karena itu kata Allah, ada gharratkumul hayatud dunya. Mereka jadi liar,
tidak hilang orientasi Pak, hanya karena pangkat jabatan, hanya karena harta kekayaan. Saya nggak yakin kalau Bapak punya villa di Bogor misalnya Pak, lalu punya sawah 10 hektar, lalu punya kebun 12 hektar. Saya tidak yakin subuh pagi Sabtu kayak gini ada di rumah ikut pengajian. Berangkat dari rumah udah jam 2:30, mereka mana? Itu ngurus tanah. Itu jauh, Majalengka. Sholat subuh akhirnya jam 6:30 di perjalanan itu Pak, di masjid. Nggak ikut ngaji Pak, karena habis sholat subuh cari buburnya samalah sama yang kita punya di sini, tapi beda berkah, bener nggak? Dia indit lagi sampai di sana ngurus kebun, nyarekan orang, begitu ada patoknya hilang, marah dia, mana ke patok ini? Wah, mulai darahnya naik. Coba kita yang di sini Pak, kan tenang-tenang Pak. Tanah dia patoknya nggak ada, urusan sama kita nggak urusan patok dia, bener nggak? Nggak urusan. Bapak jangan ikut marah, tong milu. Yang bahaya itu Pak, anu teu boga tapi milu marah, tak eta. Lain nu bogana tapi milu eta emosina. Jangan tos. Maka bener, harta itu jangan sampai masuk ke dalam hati. Udah saja di HP. Di HP tulisannya Pak, sampai di tangan. Satu saat dulu ada mobil saya itu habis ceramah itu ada yang nyoret-nyoret Pak. Anak-anak, biasa anak kecil kan dia nggak tahu, nggak bisa membedakan mana papan tulis, digambar, mana tembok, mana mobil. Marah tuh panitia pengajian tuh Pak, begitu keluar saya kata, wah begitu si ketua DKM daerah izin Pak, ku abdi Pak. Eta sampai maaf kempakeun teu naon. Itu mah urusan dunia di luar masjid teman. Dibawa ke bengkel juga beres tuh, paling 1 blok Pak, cek saya. Urusan dunia. Bener Pak ya? Ada nggak yang urusan dunia sampai nyeri hatena seminggu Pak? Padahal mobilnya nggak dipakai. Eta mah mobil dipakai Pak, untuk ceramah dipakai, parkir. Ini mah mobil di garasi, coba dicoret-coret, hati nyeri, kan rugi banget Pak. Rugi nggak? Rugi. Dunia teh sifatnya gitu. Wala tagurrannakumul hayatud dunya. Allah merintahnya gitu. Jangan sampai kalian ditipu daya oleh kehidupan, kesenangan dunia. Mari sekarang kita coba harta yang ada pada kita apa aja. Kita punya rumah Pak ya. Ada berapa rumah Pak? Istri mah 1 lah, insya Allah. Kelihatan ini, istri 1 kelihatan. Istri 1-nya karena taat sama Allah, bukan karena takut istri kan? Tapi takut sama Allah kan, bener nggak? Kata Allah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut khawatir tidak bisa adil kalau istrinya 2, 3, 4, maka cukup kata Allah ambillah 1 saja. Masa 1 teu adil? Hese Ustad ngukur adil ari hiji mah. Ada yang ngomong gitu. Kumaha maksudna cik abdi? Rumah tapi 3, istri 1, mobil 3. Kebun ada 2 hektar. Jangan banyak-banyak lah. Kebun ada 2000 meter. Di ujung Berung. Naik ke atas. Oke. Bagaimana cara ngitungnya Pak? Kita lihat. Rumah yang dipakai tidak dikeluarkan zakatnya. Karena dipakai tinggal sama kita. Rumah yang diinvestasi
Kalau itu dikontrakan, apa dikontrakin nih Pak ya? Saya tanya, itu waktu dikontrakinnya niatnya apa? Ya daripada kosong Pak Ustadz, jadi dikontrak. Ada yang kontrak kebetulan betul. Mudah-mudahan jadi manfaat. Dan jadi ada yang melihara Pak. Saya dapat kontrakannya. Pertanyaan orang itu, rumah yang dikontrakin tadi itu dikeluarkan ke zakatnya. Apakah zakat harga rumah atau zakat hasil kontrakan? Sabaraha setahun dikontrakna berapa Pak kisarannya ujung burung Pak? 25 juta. Segitulah kira-kira 25 juta. Ada dua tuh Pak, kan rumahnya 3. Yang tadi 1 dipakai, yang 2 kontrak. Lihat niat yang pertama, innamal a'mal binniyat. Setiap amal dinilai bagaimana niatnya. Beli rumah yang kedua sama yang ketiga itu buat apa? Niat pertamanya. Jangan bohong, Allah tahu. Ini buat anak-anak Ustadz, buat anak pertama sama anak kedua. Cakep. Bener nggak Pak? Cakep. Jadi dia tidak nyimpen uang di situ. Dia hanya mempersiapkan buat anak-anaknya. Oke. Nah sekarang dikontrakan. Kalau gitu berarti Pak, dia hanya sekali dizakatinya. Nanti baru dari hasil kontrakannya. Berbeda kalau itu hanya, udahlah sekarang duit kita ini sekarang kita simpen jadi rumah aja. Kan nilainya naik. Betul ya? Tiap tahun nilainya naik. Jadi niatnya apa itu Pak? Investasi. Berarti kalau investasi, itu jadi harta simpanan. Dikeluarkan zakatnya tiap tahun dari harga itu. Bapak udah beli rumah belum? Kedua, ketiga? Belum. Nah, berarti nanti kalau beli niatnya apa yang benar? Apalagi kalau di situ disimpenin istri yang kedua, nggak ada zakatnya, terus dipakai Pak. Jadi 4 imah teh. Setuju nggak ini teh? Kemudian tanah. Begitu juga kalau dia simpanan kita. Itu menyimpan duit Ustaz, tapi bentuknya tanah. Kita mah zakatin tiap tahun. Berapa nilai? Nilainya dari mana Pak? NJOP. Berapa NJOP-nya? Keluarkan 2,5%. Ternyata dia beli tanahnya memang untuk kehidupannya. Dah saya mah ngarep naon deui, udah pensiun. Jadi mudah-mudahan ya hasilnya naon eta teh nya kacangnya segala di tanah. Cukup sekali harta itu dizakati, nanti zakat pertaniannya yang harus dizakati hasilnya. Kalau barangnya cuma sekali saja Pak. Nyambung nggak? Nyambung ya? Jadi yang dipakai buat hidup cuma sekali. Ibu punya perhiasan. Bapak pernah peduli nggak ibu punya berapa kilo emas? Pernah nanya nggak? Ya kan ibu tuh selama 15 tahun tuh Pak menyisihkan uang dapur tuh banyak. Itu teh setahun bisa jadi 20 gram. Wah irit banget sih ibu tuh. Coba misalnya. Lama-lama bisa jadi 1 kilo kan? Mah punya emas. Biar Pak itu makan simpenan kita. Nah mulai ngomongnya simpanan. Emasnya simpanan. Berbeda dengan yang dipakai. Kalau dipakai itu hanya sekali dizakatinya. Saat beli atau saat dijual 2 kali. Sekali. Kalau disimpan tiap tahun. Tiap tahun. 2,5%, minimal 84 gram emas atau 94. Saya ambil yang lebih besar lah, lebih enak. Yang lebih kecil lebih enak ya. 85 gram emas. Keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu dikeluarkan zakatnya, si harta itu mengeluarkan cahaya berkah Allah.
Para malaikat mendoakannya, berkah, berkah. Dia jadi berkah. Hanya 2,5%. Begitu pelit tidak dikeluarkan. Sudah haul setahun, sudah kena nisab, tapi tidak dikeluarkan. Maka yang jadi adalah kemarin ayatnya Pak, surat At-Taubah, yang dipanaskan di neraka nanti jadi setrikaan. Setrika kepala muka kita, perut kita, punggung kita. Jangan kita lah, kita batur. Nauzubillahi min dzalik. Dilicin, disetrika sama harta kekayaannya. Oke, jadi itu harta simpanan. Nah sekarang pendapatan Bapak, pendapatan. Kata Allah yang tadi ayatnya saya baca, lirrijali nasibum mimmaktasabu, laki-laki punya hak bagian dari hasil usahanya. Walin nisa'i nasibum mimmaktasaben, dan wanita pun, istri-istri kalian pun punya hak atas usahanya. Jadi boleh jadi di ayat ini bapak berusaha jadi pegawai, ibu pun dagang punya penghasilan. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Sehingga di harta keluarga itu ada 2 sumbernya, dari si bapak dan dari si ibu. Si ibu pinter, dah anak kiai. Begitu ngajar, izin suaminya, setiap pendapatannya nggak diserahin sama suami. Ibu istrinya bilang gini, Pak, gimana pendapatan mama? Ya ulah itu malah mama aja pegang, itu mah uang mama. Kita mah hidup mah dapur mah atas dari gaji papa. Gaji papa cukup lah insya Allah, gaji papa. Pak, punten. Ibu kemudian punya simpanan duit dari hasil kerjanya. Pertanyaan saya, si bapak punya hak gak atas harta itu? Kata Allah, lin nisa'i nasibum mimmaktasaben. Si istri punya hak atas hasil kerjanya. Kalau dia disatukan harta suami istri, itu yang oleh para ulama belakangan disebut harta gono gini. Nanti kalau bagi waris itu menjadi dibagi dulu 2. Kalau ada yang meninggal salah satu, bagi 2 dulu. Mana hak siapa ini? Kalau ibunya yang meninggal, oh berarti ini si ibu. Kata suami, ibu mah kerjanya nggak seperti papa. Jadi anak-anakku, harta mama dari harta gono gini keluarga ini cuman papa tetapkan 40%. Punya papa 60%. Oh iya kata anak mangga. Sekarang 40% kita bagi. Gimana coba lihat ilmu warisnya. Bapak dapat 1/4. Suami dapat 1/4. Ada anaknya 2, laki sama perempuan. Gimana nih laki sama perempuan? Sisa dari 40% harta semua yang jadi milik istrinya sekarang dibagi, anaknya 2 laki perempuan dibagi 3. Laki dapat 2, istri dapat 1. Karena kata Allah, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Laki-laki bagiannya adalah 2 bagian perempuan. Jadi 60%-nya masih milik si bapak. Bapak kawin lagi. Setuju Pak bapaknya kawin lagi? Naon urusan yang orang setuju lah. Setuju kawin lagi cerita. Punya anak dari istri yang kedua. Meninggal si bapak. Si istrinya nggak kerja. Istri keduanya. Bagaimana cara baginya? Kata anak yang tertua, yang 2 tadi laki perempuan Pak ya, anak istri tua. Sama ada 1 perempuan dari istri muda. Dan ada perempuan 1 istrinya Pak ya. Kata anak tertua, ya semua harta papa sekarang ini milik papa dan mari kita bagi. Ahli warisnya sekarang adalah istri 1, anaknya 3, bener ya? 2 perempuan, 1 laki-laki. 1 laki 1 perempuan dari istri pertama, 1 perempuan dari istri kedua. Bagi istrinya dapat berapa? 1/8. Harta sisanya habis dibagi karena ada anak laki-laki. Dibagi berapa sekarang?
Perempuan 2, laki 1, bagi 4. Laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Perlu dizakati dulu nggak sebelum dibagi harta itu? Kalau sudah haul dia 1 tahun sudah waktunya, dikeluarkan zakatnya, baru dibagi. Setelah dibagi, anak itu dapat ternyata 500 juta anak perempuan. Berarti anak laki-laki dapat 1 M, kan gitu ya Pak ya, bener nggak? 1 M. Begitu dia dapat 500 juta, pertanyaannya, wajib dikeluarkan zakatnya nggak? Halo? Belum, sebelum haul. Sebelum haul. Begitu haul 1 tahun, keluarkan zakatnya. Berapa batasnya? Ya, seharga 85 gram emas. 85 gram emas, kalau 1 juta saja berarti kan berapa? 85 juta. Ternyata 500 juta duitnya, keluarkan 2,5%-nya. Gitu ya Pak ya. Bagaimana kalau saya keluarkannya begitu saya dapat saya keluarkan? Wah, bagus banget, aman insya Allah. Berarti belum hitung haul 1 tahun sudah. Jadi harta hasil pemberian orang tua itu wajib dizakati, wajib. Jadi milik kita sekarang, jadi milik Anda. Itu dizakati supaya berkah. Kemudian kalau Bapak mau haji atau daftar umroh, harta tadi sudah dizakati di awal, lalu mau daftar nih, wajib dizakati lagi nggak sebelum daftar umroh? Kalau dia sudah dalam rentang dikeluarkan zakatnya, nggak wajib lagi zakat. Jadi ngitungnya udah, itu kan dari harta simpanan Pak ya, bukan istri simpanan, harta simpanan. Begitu harta simpanan mau dikeluarkan, selama disimpan dia belum terkena haul zakat, mau dibelanjakan, belanjakan. Karena dia, Bapak prinsipnya gini, paling bagus, keluarkan zakat haul itu berarti ngitungnya awal tahun. Caranya, begitu kita peroleh, keluarkan zakatnya dulu, nanti kena haul lagi, keluarkan zakatnya, berarti di awal tahun. Kalau kita mau belanja umroh, haji misalnya di pertengahan tahun, berarti harta itu sudah dizakati. Jadi nggak usah lagi dizakati, sudah dizakati. Paling kalau pengen diberkahi Allah, sedekahkan. Apalagi pendapatan udah, kalau pendapatan kemarin udah Pak ya, begitu dapat tiap bulan 5 juta dapat. Begitu dapat 5 juta tiap bulan, set amplopnya, keluarkan 2,5%-nya berapa kan? Dari 5 juta? 25.000. 25.000 keluarin, masukin amplop, ini uang zakat. Boleh nggak uang zakat disimpan di rumah dulu tuh Pak, di amplop yang berbeda, baru dikeluarkannya kayak awal bulan lah, mau dikasih orangnya. Kalau pakai tempat lagi nggak masalah, tapi itu ngotorin rumah kita Pak. Mendingan sudah keluarkan saja kepada mustahiknya langsung, atau kepada penyelenggara, namanya amilin. Mustahiknya ada 8: fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharimin, riqab, fisabilillah, ibnus sabil. Gitu Pak. Keluarkan, berikan zakatnya. Keluarkan zakatnya, insya Allah berkah. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya. Jadi cara mengeluarkan zakat itu bisa di awal, bisa di akhir dari haul tahun. Paling aman, nasihat saya di awal. Caranya, begitu dapat uang milik kita penuh, nggak ada milik orang lain di situ, keluarkan zakatnya 2,5%. Nanti tunggu lagi berikutnya, haul berikutnya. Sekarang Bapak yang dagang, Bapak dagang, toko warung. Bagaimana zakatnya? Perniagaan. Aktiva lancar, 2,5% kali aktiva lancar dikurangi hutang jangka pendek kali 2,5%. Stok opnam berapa barang tuh? Dikurangi hutang, ada yang belum dibayar Pak ya? Ada barang yang belum dibayar kan? Jangka pendek tuh Pak. Dikurangi itu, maka dikali
2,5%. Itu pun kalau sudah lewat 85 jutaan atau 80 juta sekian. Mau pengalinya harga emas berapa? Sekarangnya harga emas berapa? Bapak nggak tahu sih. Saya mau tanya ibu-ibu, nggak ada ibu-ibunya. Hah? Ada? Berapa? 800? 600? Itu emasnya emas tua, emas muda. Kali 85. 8 kali 6 berapa, Kang? 46. Betul, Pak? 48, Pak, ya. Kalau 48 juta, warungnya di bawah 48 juta tidak wajib zakat. Ngitungnya haul setahun. Ternyata 70 juta, tapi ada yang belum dibayar barangnya, hutang berarti. Ternyata sisanya hanya barang itu yang ada itu sekitar 42 juta, maka tidak wajib zakat. Kalau warungnya ada 5, diakumulasi 5 warung berapa? Buka. Maka dikeluarkan zakatnya. 2,5% setiap tahun. Itu perniagaan. Insya Allah perdagangannya berkah. Jadi dia berkah, dapat untungnya. Ada yang bilangnya gini, bukan dari keuntungannya Ustaz, ada dari pendapatannya aja tuh. Enggak, dari semua. Dari barang yang masih ada semua. Dari aset itu yang ada, dihitung, dikurangi hutang. Kali 2,5%. Maka itu jadi dikeluarkan zakatnya. Maka mudah-mudahan usahanya berkah, mendapatkan berkah. Apalagi sekarang pendapatan udah, boleh nggak pendapatan dihitungnya setahun? Boleh, hitungnya setahun. Jadi gini caranya, paling minimal pendapatan kita hitung selama 1 tahun 12 bulan, dikurangi kebutuhan pokok, dikali 2,5%. Itulah zakatnya. 5 juta sebulan kali 12 bulan berarti 60 juta. Dikurangi biaya hidup minimum 1 bulan 2 juta. Cukup ya? Jadi sebetulnya mah 3 juta yang mau dikeluarinnya, betul nggak? 3 juta kali 12 berapa? 36. Belum terkena zakat. Jadi kalau gajinya 5 juta belum kena zakat. Saya mau ngeluarin sedekah saja. Sedekah. Oh, saya nggak ngitung gitu Ustaz. Saya mau udah begitu saya terima 5 juta kalau 2,5%. Itu yang cakep luar biasa. Itu yang berkah banget. Oh, saya mah nggak pakai, nggak 2,5%, udah setiap saya terima 5% Ustaz. Oh, itu lebih berkah lagi. Oh, ada lagi tawaran yang paling luar biasa. Berapa persen? 10%. Terima 5 juta sebulan, keluarkan 10%. Berarti berapa tuh 5 juta? 10%-nya? Dari 5 juta. 10%, 500.000, keluar 500.000. Shit. Kok gede-gede amat Bapak? Setan, ibunya setan. Sebab ada orang ya Pak, begitu kumpul di masjid, ada sirkulir. Nulis, pada nulis tuh Pak, berapa nyumbang ke masjid? 500.000, 200.000, 300.000, ada 700.000. Si Bapak nulis nomor 2 Pak. Sebab ketua DKM nomor 1, ketua DKM nulisnya teh 1 juta. Bingung nomor 2 teh, berapa nulisnya teh? Bingung nggak Pak? Bingung, rek 1 juta duit bisa dicarekan ya. Terus apa aja nih nak? Nulisnya 750.000. Di bawah DKM berapa? 750.000. Ternyata di bawah teh 200.000, 100.000 Pak. Itu gimana kira-kira Pak? Bilang si Bapak tadi, itu bisa di tip X nggak? Ya nggak bisa, udah masuk sistem Pak. Sistem apa katanya?
Akhirnya pulang juga ke rumah, ngambil uang. Kan pada ngambil uang tuh Pak, si bapak eta paling belakang, yang lain udah pada datang. Apalagi yang 50.000 mah paling dulu Pak. Begitu set langsung. Ketua DKM juga ada lila atas 1 juta teh. Siga nama paguntreng heula di imah. Begitu balik dia, ngeluk si bapak teh. Maaf ya, tadi saya nulis 750.000, cuma dapatnya 250.000. Pak, dicoret lagi ya? Iya nggak apa-apa Pak. Kenapa rupanya? Iya, waktu saya ngambil uang, ternyata di rumah itu ketahuan. Ngambil apa Pak? Uang. Itu teh uang buat nanti saya teh mau belanja Pak, segala macam lah. Terus kata, ada ibunya setan di imah. Maka kompromi dulu ya Pak ya. Sumbang. Nah memang kaitan sama harta itu kalau dia masuk ke hati itu pertimbangannya jadi lain. Setan di situ amat berkepentingan. Karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita bersihkan harta kita. Paling aman saja, paling aman. Kalau kita punya pendapatan yang paling aman, perem 10%. Mau lebih bagus, mau ada yang di bawah itu 5%. Yang standar 2,5% standar. Jadi berkahnya juga standar nanti itu. Standar. Bagaimana caranya Ustadz supaya nggak berat? Bismillah, ini uang Allah. Begitu kita keluarkan zakatnya, dia akan berkembang. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan riba dan membesarkan, memakmurkan, meluaskan harta yang dengan diberikan zakat dan sodakohnya. Wa yurbis sadaqat, dengan sodakoh akan jadi luas hartanya. Jadi begitu dikeluarkan 2,5% Pak, itu potensi buruk dari harta itu keluar, berjatuhan Pak. Jadi kalau ini duit Pak, punten, ini saya bayangkan ini duit. Begitu kita keluarkan 2,5%, maka potensi buruk dari duit ini Pak jatuh, merutuk ke handap, jatuh. Itu jatuhnya kalau 2,5%, tek, tek, tek. Kalau 5%, tek, 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 tek. Kalau 10%, tek, tek. Jadi mau yang mana? Masih tetap 2,5%. Saya. Jadi nanti masuk surganya standar banget Pak. Standar. Mudah-mudahan kita masuk surganya yang lebih dari standar. Over standar. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, itu saja Jadi banyak-banyak lagi-lagi mudah-mudahan ini sebetulnya amal yang sudah kita kerjakan. Ingat bahwa harta ini fitnah, harta ini titipan, harta ini bukan punya kita. Apalagi yang peninggalan orang tua itu sama sekali bukan hasil usaha kita. Bener Pak ya? Namanya harta turos, waris, bukan punya kita. Itu ketitipan sama sekali Pak kita, ketitipan. Jangan keraskan hati dengan harta warisan. Jangan keraskan hatimu dengan harta warisan. Itu milik Allah. Kembalikan kepada Allah dalam bentuk amal soleh. Kita sudah cukup harta kita dengan jaminan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezekinya sudah dituliskan dan cukup. Begitu kita takwa tambah lagi sama harta waris. Bismillah, mudah-mudahan harta yang ada sekarang menjadikan kita semakin mantap beriman pada Allah. Kalau dia datang kita terima, dia keluar kita lepaskan, yakinkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baik, sekarang sudah mau berakhir, ada waktu 5 menit ya. Menteri kesempatan bagi jamaah bertanya sesuai dengan tema atau jamaah yang melalui online yang di rumah masing-masing silakan. Minimal berapa? Jadi 3 boleh. 3 pertanyaan. Itu udah 2, ini 1. Ya. Yang duluan Bapak Sigit sama Pak Ustadz, kemudian Bapak Yudi. Yang pertama Bapak Sigit silakan menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih terdengar semua Pak. Ini tadi misalnya nisabnya 80
juta kalau setelah dihitung dengan emas gitu. Nah kemudian harga perdagangan ini semua dari Kecamatan Aktif Lancar tadi termasuk persediaan semuanya itu dihitung jadi 500 juta. Yang ingin saya tanyakan adalah yang dikeluarkan zakatnya itu 500 kurang 85 atau 500 itu semua? 500 semua. Kalau 85 juta mah hanya ukuran saja, nisab ukuran. Kalau udah di atas itu udah dari tidak tidak seperti pajak. Kalau pajak mah dikurangi 85 ya Pak ya. Kalau zakat enggak. Jadi 500 jutanya. Tapi dikurangi dulu sama utang jangka pendeknya ya Pak ya. Oke Pak Sigit. Ya. Silakan. Ini saya dalam zakat kan ngasihnya ke 8 asnaf itu kan ya. Gimana? Tujuan zakat Iya. ke 8 asnaf itu ya, yang mustahil. 8 asnaf ya. Nah yang saya tanyakan kan sedekah Ustaz. Jadi kalau sedekah ya dari beberapa pengajian yang saya ikuti itu lebih baik atau pahalanya lebih banyak dikasih ke kerabat dekat kita, keluarga, kerabat dekat, kemudian keluar. Nah dari ini mungkin saya berbeda atau kalau saya ikutin pengajian sebelumnya itu misalnya ngasih ke masjid atau ngasih ke istri itu di pahalanya lebih banyak kita ngasih ke istri. Nah itu Istri sama masjid dibandingkan ini. Baik, Pak siapa? Pak Bustanul. Bustanul Arifin Pak ya. Langsung dijawab satu-satu ya. Baik. Mana lebih baik sedekah Pak ya? Kalau zakat jelas innamas shadaqatul lil fuqara, itu yang At-Taubah 60. Jelas Pak itu mah sudah nggak bisa ditawar. Ada 8 asnaf. Kalau sedekah mah Pak bebas banget. Bebas banget. Tapi saya ingin jelaskan dulu sedekah sama infak bedanya. Kalau infak, apa beda sedekah sama infak? Sama-sama sunnah nih Pak, sama-sama sunnah. Kalau infak itu ada hubungan. Ada hubungan. Misalnya gini, Bapak di DKM ini nyediain kotak infak. Tapi di situ teh ada hubungannya teh Bapak teh nyiapin apa misalnya kebersihan segala macam, tempat itu infak. Jadi kita menginfak ke masjid. Kalau sedekah tuh nggak ada hubungannya Pak. Orang tuh di jalan nggak ada hubungan, nggak ada toilet, nggak ada apa. Ini mah orang ke masjid lalu mengisi kenceleng, itu infak. Karena kita mikirnya oh ini pasti butuh biaya maintenance dan sebagainya. Itu infak. Jumlahnya nggak dibatasi, berapa saja keikhlasan kita. Itu namanya infak. Ada fotokopi yang disebar sama siapa? Sama panitia. Maaf, ini fotokopi ada infaknya, silakan infaknya diisi aja di kenceleng. Berapa ya? Jangan tanya berapa, infak tuh bebas, berapa saja. Ngukur saja, berapa ikhlasnya? Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000, ada 100.000 Pak ya. Cak itu infak. Ada barangnya, infak. Kalau sedekah enggak, tiba-tiba kita lagi lewat, pengen ngasih aja Pak, kenal enggak, hubungan enggak ada apa-apanya, sedekah. Itu namanya sedekah ya Pak ya. Nah sekarang Bapak mau ngasih infak, sedekah atau nafkah, ini kepada saudaranya ada pilihan. Kalau nafkah itu ada kaitan kita sama keluarga adik kita atau kakak kita, karena kita punya kewajiban. Oh kepada ini mas saya nafkah, sebab dia anaknya perempuan semua, suaminya adik saya udah meninggal dunia, saya memberikan nafkah kepada dia. Oke ya, itu nafkah. Tapi nafkahnya Pak LS, dia tidak berapa maslahatnya jumlahnya. Nah sekarang yang Bapak tanya ini sedekah saja, sebutlah sedekah, nggak ada hubungan apa-apa, tapi mau kasih sedekah saja. Mana lebih penting, ke masjid dulu atau ke saudara dulu? Quran memang menyebut banyak tentang wabidil kurba wal yatama wal masakin. Bidil kurba dulu. Berbuat baik ihsan itu bentuknya bisa sedekah. Tadi ayatnya kalau saya teruskan, saya baca di surat Al-Baqarah tadi bacanya tuh terus ayatnya wa in khiftum alla ta'dil wa in khiftum shiqaqa bainihima, berikutnya adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah jangan mensyarikatkan, wabil walidaini ihsana, dan memberikan nafkahmu mal harta maupun non harta kepada kedua orang tuamu dan kepada anakmu. Wabizil kurba, kepada kerabatmu. Kerabat itu artinya kakak, adik, saudara, kerabat Pak ya.
kerabat dalam keluarga. Berikan mereka sedekah. Berikutnya setelah kedua orang tua. Kalau anak menafkah, Pak ya. Oke. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, baru anak yatim, orang miskin. Wal jari dzil qurba, baru tetangga dekat. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi, baru sahabat dekat, sahabat koleha. Wa ibnis sabil, baru anak dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, baru hamba sahaya. Jadi saya sepakat, sedekah itu lebih dekat, lebih baik. Karena arti sodak itu artinya menyambung persaudaraan. Begitu kita banyak sedekah sama saudara, Pak, sambungan persaudaraannya semakin erat. Kalau sudah makin erat berarti kecintaannya semakin dalam. Setengahnya 50 juta buat kerabat-kerabat, 50 juta buat masjid. Cakep nggak, Pak? Cakep. Pak Bustanul ya? Oke. Berikut terakhir Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit tentang harta simpanan rumah dan tanah tersebut. Iya. Nilainya sesuai dengan YOP. Iya. Jadi nilai tanah itu sesuai dengan YOP. Iya. Ya, kembali apakah dikurangi itu atau gimana? Apakah dia apa? Nilai tanah itu. Iya, NJOP. Nilai tanah itu dikurangi haulnya atau gimana? Nisabnya. Tidak dikurangi nisab. Jadi nisab dalam cara ngitung zakat itu hanya ukuran saja. Dia tidak mengurangi hartanya. Beda dengan pajak. Kalau pajak tadi, ini yang terkena pajak nih, jadi dikurangi dari yang terkena pajak. Ini berarti lebihnya ya Pak ya, baru dia dipajakin. Kalau zakat enggak, itu hanya ukuran. Begitu dia lewat dari situ kena zakat dari semuanya, gitu. Kalau begitu dia di bawah itu ternyata nilai asetnya cuman tadi berapa kalau harga emas 1 juta, jadi 80 juta, cuman 60 juta asetnya itu tidak kena zakat. Karena di bawah nisab. Begitu asetnya 100 juta lewat ya, berarti kena zakat. Berapa zakatnya? Dari 100 juta. Bukan dari sisa dikurangi 80 juta, tapi dari 100 juta. Begitu ya Pak ya? Oke Pak, saya kira cukup. Ustadz masih ada? Oh, beliau. Enggak. Oh iya. Bolehkah harta dibagi sekarang ke anak-anak sebagai hibah? Iya. Kalau waris, khawatir tidak bisa dilaksanakan secara hukum waris. Iya. Kemudian Paham. hibahnya tersebut boleh sama rata antara laki dan perempuan, Iya. atau nilainya harus sama dengan perhitungan waris. Baik, satu hibah, bolehkah hibah diberikan sekarang kepada anak-anak? Tadi alasannya agar apa warisnya Pak? Menghindari waris? Khawatir kalau Waris? Menghindari? khawatir tidak bisa dilaksanakan secara hukum waris. Khawatir tidak bisa dilaksanakan. Apa maksudnya? Sebab gini. Kalau hibah dilakukannya menghindari waris, batal hibahnya demi hukum waris. Tidak boleh hibah diberikan karena menghindari waris. Udah papa teh udah seripuh kieu napas geus ngal kieu nya, sudah sekarang ini kumpul budak 17 budak nanti Pak, laki perempuan. Udah hibah saja bagi sama. Kalau waris bisi pasea, sekarang hibah saja bagi sama kabeh. Semuanya anak bapak, semuanya darah daging bapak. Betul ya? Misalnya bilang gitu. Daripada nanti bapak meninggal besok lusa jadi pada pasea. Itu tidak boleh dalam agama. Dia menghibahkannya berdasarkan menghindari hukum waris. Tapi kalau hibahnya gini, bilangnya gini, anak-anak, kelihatannya kalian butuh harta sekarang. Banyak lagi nungguin papa mamah maut. Udah papa hibahkan sekarang 80% harta papa mama. Papa kan punya 1 triliun. Yang gede aja pas kalian lagi letik-letik. Jadi 800 miliarnya rek dibagikan. Tapi papa teh kan punya banyak proyek, jadi punya banyak budak. Di Majalengka 1, disebutin tuh Pak, sampai di Papua. Oh, ini proyeknya Papua. Ya, dihibahkan. Boleh nggak menghibahkan sama kalau bukan menghindari waris atas dasar kebutuhan anak-anak? Boleh. Berapa jumlah kebutuhannya?
paling adil Pak, paling adil sesuai kebutuhan mereka. Tapi kalau adilnya ternyata udahlah adilnya ngarah gampang, samakan saja, itu sudah adil menurut manusia, silahkan. Nanti yang bertanggung jawab siapa tuh Pak? Pembagian itu bapaknya sama ibunya di akhirat nanti. 800 miliar tanggung jawab nanti di sana untuk dibagikan. Apa dasarnya kamu bagi sama? Apa nanti pertanyaan itu yang karena mereka butuh ya Allah. Oh, diudah terus pertanyaan itu. Tapi kalau misalnya tadi terakhirnya apa? Ujungnya tadi hibah. Kalau hindari waris nggak boleh ya, jelas agama itu nggak boleh menghindari waris. Tapi kalau atas dasar kebutuhan, boleh nggak dibagi rata? Itu pertanyaan di ujungnya. Bagi rata boleh. Kalau hibah Pak, terserah yang mau ngasih, yang punya harta. Yang punya harta itu saya, terserah saya. Mau dikasih anak saya berapa-berapa, terserah saya, betul nggak? Tanggung jawab ada di mana? Ada di saya. Saya akan bertanggung jawab kepada Allah. Terus saya bilang gini, ya sudah, kamu mah suami kamu kaya banget, Neng ya. Kamu dapat 1 miliar aja. Dia mempunyai istri, ribu segala 2 miliar. Iya Pak. Dan ini mah bukan harta saya, ini mah pemberian Papa. Berapapun Papa kasih saya terima Pak. Saya sudah lepaskan kok, nggak masuk ke hati ini mah Pak. Mangga. Terima kasih, dikasih juga alhamdulillah. Itu dikasih gitu naon Papa Mama, kasih sayang Papa Mama sudah luar biasa buat saya. Cakep nggak Pak? Itu anak soleh tuh Pak, gitu nggak? Ini mah enggak dikasih gitu sama, kok sama? Yang laki-laki bilang, saya anak laki-laki Bapak, ada istri saya, dia kan anak perempuan, suaminya kaya. Mulai Pak, di dunia saja sudah dituntut dibagi sama, padahal itu Pak adil nggak Pak dibagi sama? Kata anak laki-lakinya nggak adil Bapak, saya butuh lebih banyak, saya butuh nafkah, saya anak laki-laki Pak, kalau pakai hukum waris saya dapat 2 Pak, sekarang bagi hibah. Kata anak perempuan, kan kita sama-sama anak bapak, tapi kan kebutuhannya beda. Mulai pas saya kan, jadi kalau ada, mengapa pakai hibah? Menghindari pas saya? Belum tentu Pak, betul nggak? Belum tentu, kecuali solehkan dulu anak-anaknya pakai ilmu Pak. Baru dia bilang, anak-anak, kalau kita nggak mampu, undang ustadz untuk memberi muqaddimah. Ini bukan harta kalian, ini pemberian orang tua. Setiap orang ada rezekinya masing-masing dengan keluarganya. Cukup dengan itu semua. Tapi ini diberikan tambahan oleh Allah melalui orang tua yang sudah soleh-soleh. Orang tua menetapkan pembagiannya. Bagaimana kalau tetapkannya sama? Terserah Papa Mama. Kan cakep tuh Pak, mulai gitu Pak ya. Tapi dia nggak boleh ada yang protes lagi karena ini bagaimana Papa yang tanggung jawab di hadapan Allah. Kayak gitu Pak. Jadi ini memang suka ada masalah. Kalau dinembir-nembir mau kematian, itu sama sekali gugur hibahnya demi kebenaran hukum waris dalam Quran. Surat An-Nisa ayat 10, 11, 12 sampai 14. Tapi kalau memang atas kebutuhan anak-anak, jangan tunggu mama papa maut. Sekarang Papa hibahkan dulu buat kalian sekebutuhan kalian. Tercatat, mama papa bertanggung jawab atas ini semua. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulul Karim. Nggak ada lagi Pak? Ya? Total nilai yang dihibahkan itu ada maksimumnya dibandingkan dari. Iya, kan ada yang nggak boleh lewat dari 1/3. Karena bapaknya itu kan butuh juga. Tapi kalau hartanya 1 triliun, boleh lah tuh Pak. Dia meninggalkan dirinya 200 juta. Kalau semuanya dikasih itu yang nggak boleh. Bapak pakai apa? Kan ada kalian semua, nggak boleh juga. Nanti malah jadi riweuh, betul tuh Pak. Udah, jadi kalau 80%. Kalau hibah kaitan sama waris Pak ya, atau wasiat kaitan sama waris, itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta semua. Jadi kalau Bapak ingin mewasiatkan sebelum meninggal, udah ripuh nih gini, tanda tangan dia, udah 50% buat si nyai hibah, sisanya buat bagi waris. Itu batal demi hukum. Tidak boleh. Jadi dikembalikan ke hukumnya, 50% berubah jadi berapa tadi? 1/3, 30%. Dan 33%. Itu saja. Jadi nggak boleh lebih. Begitu kita, misalnya lagi gini. Kalau saya Pak, saya termasuk di konsultan waris tuh suka membagi waris keluarga-keluarga. Saya ceramahin dulu semua keluarganya. Kalau udah sepakat ini hukum waris Islam ya, nggak boleh ada
hukum waris adat, hukum waris negara gitu, hukum positif segala macam. Pakai cara Quran, oke. Sepakat semua? Sepakat. Laki-laki perempuan sepakat semua, udah. Nah, saya jelasin nanti hak dan kewajibannya, mulai dari sebelum meninggal, bla 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 bla, baru kemudian penghitungannya. Mari kita hitung sekarang. Nah, hitung warisnya. Gitu. Begitu dihitung, ini bagian kalian. Teknisnya nanti terserah. Teknisnya nanti terserah. Nah, ada saja orang-orang yang tidak senang, tidak suka terhadap pembagian waris. Ada angkat tangan tiba-tiba, enggak, saya enggak setuju. Kita bagi rata seperti hukum adat saja. Nah, kan ada yang gitu Pak ya. Oke, terserah, sepakat semua hukum adat, saya tidak bertanggung jawab lagi. Kalau hukumnya hukum agama, Quran dan Sunnah, saya hitungkan terus sampai selesai. Kalau enggak, saya enggak tanggung jawab. Ingat bahwa ini tanggung jawab kalian semua, dan ingat apa yang kalian lakukan ini mengimbas juga kepada ayah dan ibunda Anda. Kalau Anda lakukan dengan baik wasiatnya, ada wasiat ini Ustadz, wasiatnya apa? Nah, wasiatnya ternyata bagi sama saja, misalnya wasiatnya di notaris ditulisnya, dibuka, terserah. Kalau pakai Al-Quran Sunnah, ini kita simpen, dia gugur demi hukum Quran. Wasiat Bapak gugur demi hukum Quran. Ustadz, itu wasiat Bapak, apa kita dosa? Enggak, justru meninggalkannya berpahala, melaksanakannya kita dosa. Karena wasiat ditulis dengan kebodohan, orang tua yang tidak tahu tentang agama, dia tulis bagi rata. Kalau mau saya konsultannya, pembagian warisnya, ini kita simpan surat ini sebagai peninggalan dan tidak dilaksanakan. Siaran langsungnya, sekarang Bapak sedang menyesali tulisannya ini. Saya bilang itu. Sekarang Bapak di alam barzah sama Ibu sedang menyesali ini, dia ingin narik surat ini tapi nggak mampu lagi berkomunikasi sama kita. Komunikasinya dari mana? Dari Quran Sunnah. Kita tahu beritanya. Hakul yakin dari Quran Sunnah, mereka sedang menyesali ini karena ketidaktahuannya. Dia tuliskan, dia panggil itu notaris terkenal, dia tuliskan, dan itu salah. Kalau saya yang melakukannya, ini batal demi hukum waris Quran. Kita simpan surat ini, jangan disobek, hargai, dan kita istighfar buat Bapak yang menuliskannya dengan ketidaktahuan tentang agama. Istighfar sama-sama bareng. Oke Pak, kita simpan baik-baik. Simpan lagi suratnya, simpan baik-baik. Gitu Pak. Maka pelajaran buat kalian semua, nanti kalau mau tulis wasiat, tanya ustadz yang tahu agama. Tulislah baik-baik. Nah, kayak gitu Pak. Itu gugur demi hukum Quran dan Sunnah. Gitu Pak. Jadi semangat iya ya. Udahlah, cukup ya Pak ya. Terima kasih. Baik,